Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tani, ada pertanyaan dari sahabat tani kita mengenai kebun singkong kita ini, yaitu pertanyaannya, mana yang harus dibuang tunas-tunas dari singkong kita itu. Jadi bisa kita lihat di sini bahwa yang harus dibuang tunas dari singkong kita itu yaitu tunas di dekat daun singkong kita itu, yaitu tunasnya yang tumbuh di dekat daun singkong kita itu harus kita buang. Coba kita lihat, ada di sekitar kebun singkong kita ini yang tunasnya itu banyak tumbuh di dekat daun singkong. Nah, ini bisa kita lihat tunas-tunas yang tumbuh di dekat daun singkong kita itu, atau pangkal daun singkong kita itu. Nah, itu kita buang tunas yang seperti ini. Soalnya tunas yang tumbuh seperti ini itu akan memakan banyak pupuk dan hasilnya tidak ada, atau bahkan bisa mengurangi dari kembang umbi dari singkong kita atau buah dari singkong kita nantinya. Jadi ini harus kita buang supaya umbi dari singkong kita atau buahnya itu tumbuh dengan maksimal, membesar. Karena ini kelebihan dari makanan yang diserap oleh daun-daun singkong yang tumbuh di tunasnya ini. Nah, itu kita kurangi supaya pupuk yang terserap dengan sempurna oleh ubi dari singkong kita atau buah dari singkong kita. Nah, jadi mungkin tunas seperti ini yang harus kita buang. Tapi daunnya jangan dibuang, tunasnya saja, supaya penyerapan ke akarnya itu maksimal. Ini sudah cukup daun singkong kita untuk memasak makanan untuk tumbuh kembang dari singkong kita. Nah, jadi di samping ada yang harus dibuang, ada juga yang tidak boleh dibuang. Jadi yang tidak boleh dibuang itu mungkin kita lihat, bisa kita lihat seperti ini. Nah, ini kan ada tumbuh empat dari bawah. Ini mungkin karena kita menanam direbahkan, jadi ada tumbuh 4 batang dari bawah. Jadi ini tidak boleh kita buang. Soalnya yang 4 ke tanah itu mempunyai akar di setiap tumbuhnya itu. Jadi jangan dikurangi atau dipotong. Itu akan mengurangi buah dari singkong kita. Soalnya di semua tumbuh singkong kita itu yang ada di dalam tanah itu mempunyai akar. Jadi kalau yang di atas tadi itu tidak mempunyai akar dan tidak berguna bagi tanaman kita. Hanya memperbanyak makan pupuk saja kalau tidak kita buang. Tapi kalau seperti yang kita lihat ini, itu dia tumbuh akar-akar dari semua tumbuh dari bawah itu. Cuma tidak boleh lebih dari 4. Itu maksimal 4 batang ke atas. Dan kalau tunas yang ada di daun itu harus kita buang, karena nantinya akan mengurangi nutrisi yang kita kasih ke singkong kita itu.
Ini singkong sangat bagus di daerah kita ini. Singkong kita umur 2,5 bulan, 2 bulan 20 hari, sudah lebih 2,5 bulan. Jadi yang kita buang itu yang seperti ini. Tunas-tunas yang ada di pangkal daun yang tidak masuk ke dalam tanah, itu harus kita buang semuanya, supaya nutrisi yang kita kasih ke singkong terserap oleh akar-akar dan menjadi buah nantinya. Nah, walaupun berada di bawah dekat-dekat tanah, itu harus kita buang, tapi yang tidak yang masuk ke dalam tanah. Nah, jadi ada satu lagi yang tidak boleh dibuang, yaitu mungkin yang seperti ini. Nah, yang seperti yang kita lihat ini, mungkin sekitar 20 cm dari tanah itu dia sudah pecah dahan. Nah, itu tidak boleh kita buang. Kalau yang seperti ini tidak boleh kita buang. Itu sangat bagus nantinya kepada buah dari singkong kita. Jadi yang pecah dahan itu jangan sekali-sekali dikurangi atau dipotong. Nah, itu dibiarkan saja dia tumbuh, supaya nantinya buah dari singkong kita itu sangat bagus. Kalau yang seperti ini, yang harus kita buang tadi kan sudah kita jelaskan. Nah, jadi bisa kita lihat seperti ini. Nah, itu tidak boleh kita buang. Nah, yang boleh kita buang itu seperti yang tumbuh seperti di akar, di dekat daun-daunnya ini. Tapi kalau udah pecah seperti ini, itu jangan dibuang. Dan yang masuk ke dalam tanah itu tidak boleh dibuang. Ini tanam kita jarak 2 meter kali 1 meter. Itu sudah merapat semuanya. Umur belum sampai 3 bulan. Nah, jadi ini harus cepat kita buang supaya tidak memakan pupuk dan tidak besar. Kalau sudah besar nantinya kita buang, itu akan terkelupas kulit di sekitar yang kita buang ini. Tapi kalau masih kecil, itu dia sudah bagus, tidak akan terkelupas. Mungkin seperti itu. Di sampai ke atas kita buang tunas-tunas yang ada di dekat daun-daun singkong kita itu. Jadi penjelasan dari bertanam singkong, itu bisa kita pelajari supaya tidak buang-buang duit, tidak buang-buang pupuk, dan hasil dari singkong maksimal. Ini mungkin seperti ini, itu harus dibuang. Dan kalau ada yang masuk ke tanah, itu baru tidak kita buang. Itulah penjelasannya supaya sahabat tani tahu tentang bertanam singkong. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.